wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak hadirin rahimakumullah. Pembahasan kita pagi subuh ini dengan tafsir Jalalain surah An-Nisa ayat 43. Yang membawa Al-Qur'annya silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Sebatas 50. Berapa Pak Haji? Nanti kalau diulang-ulang juga nggak apa-apa sih. Berapa Pak Haji? Hah? Anissa berapa Pak Haji nih besok? Ingatan Pak Haji 51 besok. Ya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati salat, ay la tusallu, jangan salat kalian, wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabuk, minas syarabi, akibat minuman, li'anna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya sebab turunnya ayat ini adalah sholatun jamaah, sholat berjamaah, fi halati sakrin, dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian paham, kalian ngerti, kalian mengetahui ma taquluna, sesuatu yang kalian katakan, bi antasihhu, artinya kalian sudah sehat, sudah sadar, wala junuban, dan tidak boleh dalam keadaan junub, biilajin, dengan sebab hubungan suami istri, au inzalin, atau juga keluar mani sendiri, wa nasbuhu alal hali wa huwa yutlaqu alal mufradi wa ghairi illa abiri sabilin, kecuali bagi yang lagi junub itu adalah abiri sabilin, lewat jalan, ay mujtazi sabilin tariqin, ay musafirin, cuma lewat doang, hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi baru kemudian boleh di masjid, falakum antusallu, maka bagi kalian antusallu, boleh melaksanakan sholat sudah dalam keadaan suci, wastisna'il musafiri, dan di tengah-tengahi dan melakukan perjalanan lagi, li'anna lahu hukman akhar sayati, karena sesungguhnya itu hukum yang lain yang akan dijelaskan nanti. Wa qilal muradu an-nahyu an qurbani mawadhi'is shalah, dikatakan bahwa yang dimaksud daripada ayat ini adalah larangan untuk mendekati tempat-tempat sholat, ayil masajid, yaitu masjid, ila uburiha min ghairi mukthin, kecuali melewatinya dengan tanpa berhenti, dengan tanpa muksin. Muksin itu kayak orang i'tikaf gitu. Wa in kuntum maradha, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, maradhan, sakit yadurruhul ma, yang kemungkinan sakitnya itu bisa menjadi lebih sakit ketika terkena air, aw ala safarin, atau dalam keadaan di perjalanan, ay musafirin, wa antum junubun aw muhadditsun, dan kalian itu dalam keadaan junub atau juga kalian dalam keadaan muhaddits, dalam pengertian dia kena hadas, au jahadun, ataukah datang seseorang minkum di antara kalian, minal ghaiti, untuk memenuhi qadil hajah, yaitu buang air besar, huwal makanul ma'iddu, al ghait adalah al makanul ma'iddu, sebuah tempat yang berada berupa lambung, liqada'il hajati, yang biasa untuk mengeluarkan hajat gitu, ai ahdas, yaitu kalian dalam keadaan punya hadas, aula mastumun nisa, atau juga dalam keadaan kalian itu tempelan dengan wanita, lamastum bila alifin, lamastum, wa kilahuma bima'nal lamsi, makna itu lamsun. Lamsun adalah huwal habsu bil yad, meraba dengan tangan. Nah itu. Jadi lamsun itu artinya al-habsu bil yad, meraba dengan tangan. Qalahu Ibnu Umar wa alaihi asy-Syafi'i. Ini adalah pendapat Ibnu Umar dan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Wa ulhiqa bihi al-habsu bi baqil basyarah.
dan dipertemukan bahwa yang namanya al-habsu adalah atau al-lamsu itu bibakil basyarah, yaitu ya tempelan kulit begitu. Wa ad ibni Abbas, tetapi Ibnu Abbas menyatakan huwa al-lamsu, yang dimaksud adalah al-jima'u, hubungan suami istri. Falam tajidu ma'an, maka apabila tidak ada air, tidak ditemukan air, tutahhiruna, maka kalian bersuci bihi dengannya, lis sholati untuk sholat, ba'dat tolabi setelah mencari air, wat taftisi, dan berusaha dengan sesungguhnya untuk mencari air, wa huwa raji'un ila ma'adal mardha, sehingga dia kembali sembuh dari sakit. Fatayammamu, maka apabila dalam kondisi sakit dan tidak sembuh, fatayammamu, maka kalian bertayammum, ai aqsidu, menyengaja, ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu, dengan apa? Su'idan thayyiba, debu yang suci, ai turaban thahira, debu yang suci, fadribuhu bihi, maka lakukanlah tayammum itu dengannya, dengan debu yang suci, dorbataini bidorbataini, dengan 2 kali usapan, yaitu usapan famsahu biwujuhikum, usapan yang pertama adalah untuk muka kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, ma'al mirfaqaini minhu, disertai dengan kedua siku. Wa masaha yata'adda binafsihi wa bil harfi, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah maha memberikan maaf, ghafuran juga maha mengampuni dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan darurat. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang kepada kita, pertama tentang larangan orang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk, sehingga dia sadar dengan alama taqulun, sesuatu yang dia katakan. Orang mabuk biasanya kan ngomongnya kan ngaco. Nah, ini ada orang yang ngomongnya ngaco tapi tidak mabuk, bagaimana? Kalau mabuk cinta gimana? Ya Allah, gitu. Itu kayak Pak Haji. Orang sadar tapi mabuk. Pikirannya terbayang terus gitu kan. Kacau. Saya nggak pernah mabuk cinta sih, Pak Haji. Ya ini. Jadi kalau mabuk cinta itu bedanya dia tidak hilang akal. Gitu. Kalau mabuk itu ini jelas di sininya bahasanya lisyurbi, karena akibat minuman. Jadi ada sesuatu yang dikonsumsi. Kayak misalnya narkoba. Kan itu ngeplay itu misalnya. Nah, itu dalam keadaan mabuk seperti itu dilarang melaksanakan sholat gitu. Tidak sah sholatnya. Begitu maksudnya. Ini kalau kita pahami bersama bahwa pada awalnya ya minuman khamr itu masih dibolehkan begitu. Jadi dalam kondisi ini masih diperbolehkan. Nah, itu. Nah, sebelum ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan, baru itu mutlak haram. Jadi sebelumnya di luar sholat boleh mabuk, gitu maksudnya, gitu. Tapi kalau kalian dalam keadaan mabuk tidak boleh sholat. Jadi serba dilematis. Di satu sisi larangan sholat karena dia mabuk, sisi yang lain boleh mabuk, tapi jangan sholat. Jadi kalau pengen sholat sadar dulu. Nah, ini persoalannya. Ini kan satu hal yang memang menurut saya sebuah penekanan dari Allah yang berangsur-angsur. Jadi tidak serta-merta untuk melakukan satu penjegalan atau pencegahan terhadap khamr. Jadi awalnya seperti itu, bertahap. Setelah itu kemudian kan begitu bahwa khamr itu memiliki manafi'u wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaatnya ada berarti kan, tapi itu kecil begitu. Mudaratnya lebih banyak. Ya, seperti kisah Barseso. Tahu Barseso? Barseso itu seorang ulama besar, santrinya banyak dulu dalam sebuah kisah. Gitu.
dia itu digoda sama setan sama iblis, ya pasti kalah lah iblisnya gitu. Cuma memang iblis ini memang pinter. Iblis lebih pinter dari kita kadang ya begitu. Jadi suatu hari dia itu menggoda apa namanya Barseso, nggak ke bawah lah. Nah itu digodanya dengan ketaatan. Jadi iblis pura-pura jadi santri gitu. Pura-pura jadi santri. Kalau sholat di depan dulu gitu, sholat di depan dulu. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya Kiai Barseso ini apa namanya bangun malam, dia bangun malamnya lebih dulu gitu. Iblis itu, misalnya Kiai Barseso jam 3, dia jam 2 udah bangun. Kemudian iya, dia udah bangun duluan begitu. Sholat duha Kiai Barseso itu misalnya 2 rakaat, dia mah 8 rakaat begitu. Jadi lebih taat gitu. Sebenarnya Barseso itu tergoda gitu. Jadi ada orang yang tergoda yang kemudian menjadi rusak, tergoda kepada ketaatan. Terus ditanya kan, wahai santri, kamu kok bisa ibadahnya kuat begitu gitu maksudnya begitu. Terus iya saya sudah melewati beberapa ini katanya begitu. Jadi dulunya dia cerita, dulunya saya itu dulunya ngeblangsak begitu. Dulunya suka main judi, suka main apa gitu. Ya sekarang tinggal sadarnya. Saya pengen bisa seperti kamu katanya, ibadahnya kuat seperti itu. Pokoknya kuat aja. Kalau Barseso misalnya puasa Senin Kemis Pak Haji, itu dia puasanya Nabi Dawud itunya, iblisnya. Memang dia pinter. Cuma lama bertahun-tahun kan gitu, digoda terus menerus. Nah ininya luar biasa iblis. Kata si iblisnya, kalau pengen seperti saya ya harus melewati itu dulu. Wah nggak boleh itu katanya begitu, kata Barsesonya gitu. Kita kan sudah datang hidayah, sudah tidak rusak. Jadi bagaimana caranya gitu kan gitu maksudnya. Ya carilah sesuatu yang tidak terlalu besar, katanya maksudnya begitu. Membunuh berdosa besar kan gitu ya. Berzina juga berdosa besar, aibnya juga kemana-mana kan gitu maksudnya. Nah terus kata dia, ya udah minum khamr gitu. Minum khamr, oh nggak boleh itu katanya. Ya dikit doang katanya begitu. Dikit doang gitu maksudnya. Ya terus nggak boleh katanya, mutlak haram gitu kan. Jadi kalah itu, kalah. Setelah kalah, iblis itu ya ibaratnya matur kepada Allah, ya Allah, saya bisa nggoda Barseso, tapi kasih dia penyakit, gitu maksudnya, begitu kan? Kasih dia penyakit. Ya katakanlah penyakitnya berat luar biasa begitu. Penyakitnya penyakit borok gitu maksudnya. Katakanlah korengan. Kalau sekarang lepra mungkin ya, tapi nggak sembuh gitu maksudnya. Diobati sama ini nggak sembuh. Tapi ketaatan mah terus dia, terus gitu maksudnya. Setelah itu kemudian gitu maksudnya si Barseso itu tidak sabar, nggak sembuh penyakitnya gitu maksudnya begitu. Iya. Terus dia lagi munajat, ya terselip gitu maksudnya. Si iblis tadi menyamar jadi katakanlah orang soleh gitu, kelihatan gue pakai jubah apa gitu. Terus datang ke dia menasehati, kalau kamu pengen sembuh ya diobati. Obat ini udah nggak sembuh, obat ini nggak sembuh gitu. Coba diobat itu kata namanya khamr juga, masih khamr juga lah aninya gitu, khamr gitu. Nggak boleh katanya, nggak usah diminum katanya begitu, minum dikit aja, nggak boleh, mutlak nggak boleh. Dia nggak mau Barsesonya. Ya udah nggak usah diminum, disiramin gitu maksudnya, disiramin diborok gitu maksudnya, gitu dikit aja, nggak boleh ada obat yang lain katanya, gitu, dikit aja. Dia jadi lama kelamaan si borok itu nggak sembuh, semakin ngerebak kemana-mana gitu maksudnya. Terus cerita disiramin dikit, tadinya 1 sloki disiramin, sembuh itu Ji seminggu.
kering maksudnya. Situnya apa, korengnya kering gitu maksudnya. Seminggu ada lagi gitu maksudnya. Kasih banyakan dikit gitu maksudnya. Kasih banyakan dikit. Iya. Kasih banyakan dikit, sembuh 1 bulan. Bulan kemudian ada lagi. Gitu. Ya udah, misalnya disiramin sampai, misalnya boroknya di mana, disiramnya sampai kemana-mana gitu, terus dibalurin katanya begitu di tubuhnya. Iya, sembuh tuh 1 tahun. 1 tahun ada lagi gitu maksudnya. Iya. Terus kata si itunya saking keselnya kali ya, ya itu tergoda, suruh minum dikit aja gitu maksudnya. Itu sembuh lama itu. Ya katakanlah sembuh 2 tahun apa 3 tahun gitu. Lalu berikutnya ada lagi, borok juga sama. Ini luar biasa ini. Terus ceritanya udah diminumin agak segelas gitu maksudnya. Yang kemarin kan 1 seloki, sekarang segelas itulah, kalau gede, iya. Diminum, sembuh 5 tahun, ada lagi, banyakin gitu 3 gelas. Nah ini, ya setelah banyak dia mabuk kan begitu. Mabuk, setelah mabuk dia ketika mabuk ya di warung mabuk apa namanya, di tempat itu dia gelap mata kan gitu, keluar hilang akal dia gitu, melihat ada wanita yang lagi tidur kan gitu, tidur, iya, diperkosa lah gitu si si wanita itu. Keluar dari kamar itu, ada suaminya datang. Di situ ada pedang, dibunuhlah suaminya. Nah itu gelap mata. Nah disitulah, lalu dia dipenjara. Kamu pengen lepas dari semua ini? Iblis datang lagi itu, tunduk kepadaku. Gitu. Nyembah. Iya, tunduk dia kepada iblis. Langsung dipotek ininya apa namanya? Lehernya, diperutuk, matilah dia dalam keadaan su'ul khotimah. Ya ini nih bahaya ini. Nah itu akibat khomer. Jadi khomer tuh jangan coba-coba, sedikit juga nggak boleh. Karena mutlak gitu nggak boleh kan begitu. Nah itu salah satu daripada efek daripada khomer. Maka di sini di dalam Islam juga, ya apabila dalam keadaan kita tidak sadar, ya tidak boleh melaksanakan sholat. Karena apa? Karena ya membatalkan kan gitu. Nah itu isi daripada ayat ini yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan orang junub. Orang junub itu sebagaimana dalam kitab-kitab fikih tidak boleh diam di masjid. Nah ini bagaimana apabila merebot nih, merebot yang keluar ya mimpi basah, kan orang di masjid dia bagaimana? Nah itu kan di masjid dia. Nah ini mana yang dimaksud masjid? Nah ini khilafiyah Pak. Dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman, masjid adalah tempat untuk sholat. Nah ada beberapa qaul. Kita ini semuanya masjid nih, sampai halaman, sampai pagar itu masjid. Bahkan apabila kita sholat tidak muat kemudian di jalan, maka jalan sementara itu menjadi masjid. Karena masjid itu tempat sujud, itu secara umum. Makna khos, makna khusus, masjid itu yang rutin dipakai untuk sholat. Berarti yang batasan ini doang Pak. Nah ini. Kalau gudang bukan lagi ya? Kalau gudang bukan lagi, gitu maksudnya. Emperan juga bukan. Maka ketika i'tikaf itu di dalam masjid. Nah, cuma yang seperti ini memberatkan orang-orang yang i'tikaf ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini kayak Masjid Nabawi nih. Kayak orang merasakan arba'in. Arba'in itu adalah sholat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu. Berarti 8 hari. Satu hari kan 5 waktu tuh. Kalau 5 kali 8 berarti 40. Itu biasanya jatah jamaah haji itu. Kalau umroh mah nggak dapat, cuma 3 hari kan. Nah itu arba'in itu
apakah di dalam masjid apa di halaman boleh? Nah, ini khilafiyah. Di sana itu halamannya, emperannya itu luas ya, luas banget. Pagarnya itu luas banget. Nah itu. Nah ini yang termasuk kan di bawahnya kan, di dalam itu kan ada WC tuh di bawah. Itu pas di atasnya itu termasuk enggak? Gitu maksudnya. Begitu. Termasuk masjid apa bukan? Nah qaulul ulama itu sepakat itu masih termasuk masjid jikalau di dalamnya kita sudah tidak muat. Apalagi kita datang terlambat, udah kita nggak bisa muat masuk ke dalam. Empet-empetan juga nggak bisa ditendang sama orang-orang Turki kan begitu. Nah itu, maka boleh di mana tempat di situ yang bisa melaksanakan sholat. Yang penting katanya jangan keluar pagar. Jadi di sana tuh ada pagar, pagarnya itu pintunya itu ada sekitar 33 ya, sih. 38 tuh. Nah itu ada sekitar itu. Jadi setiap pintu masuk, nah itu termasuk masjid. Apabila kita tidak muat di dalam, kita di luar juga mungkin tidak muat, itu ya di sekitar itu yang penting jangan keluar pagar. Kata ulama begitu. Itu masih termasuk di dalam masjid. Nah, kalau langgar musola itu sama masjid Pak. Tapi ghairu jami. Jadi masjid tapi ghairu jami. Jadi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Boleh nggak untuk itikaf? Boleh. Gitu maksudnya. Boleh. Cuma tetap niatnya bukan fi hadzal musalla gitu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tetap gitu maksudnya. Tetap masjid walaupun dia bukan dipakai untuk Jumatan. Tapi makanya namanya kan musola itu masjid ghairu jami. Seperti di At-Taqwa tuh ada An-Nur, namanya An-Nur, masjid ghairu jami An-Nur. Itu yang dari sana menuju At-Taqwa tuh ada tuh. Pernah sholat di situ? Pak Ridwan? Kalau saya pernah, saya aneh kok namanya ghairu jami. Setelah saya tanya-tanya, agak iseng nanya gitu, oh ternyata tidak dipakai untuk Jumatan. Jadi memang masjid, tapi gede masjidnya. Tapi yang ceplak itu kan kok. Ya, yang kesana terus. Iya, yang Al-Asri. Nah, iya itu yang Al-Asri. Kuning itu. Nah, itu Masjid An-Nur ghairu jami. Nah, itu jadi masjid tapi tidak dipakai untuk Jumatan. Nah, itu boleh untuk itikaf juga, Pak. Begitu. Gede itu masjidnya. Gede iya. Tapi tidak dipakai untuk Jumatan. Nah, maka disebut ghairu jami. Nah, itu juga sama. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh fi muktsin, diam terlalu lama. Terlalu lama itu sama dengan membaca tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim 3 kali. Itu termasuk al-muktsu, yaitu diam. Tapi kalau misalnya cuma lewat doang gitu, maksudnya kita nih, ya kita misalnya merbot tinggalnya di situ, mau lewat sini gitu, dia dalam keadaan junub mau mandi, atau lewat lewat sini tapi ke sono gitu langsung mandi, ya nggak apa-apa. Au abiri sabilin, jadi cuma lewat doang karena tidak ada jalan kecuali dari situ, gitu maksudnya. Ya, kalau masih informasi gitu, pencet tombol azan gitu, boleh nggak? Dia dalam keadaan junub. Iya. Ya yang lain aja yang ngomong lah. Ya khawatirnya dia lupa. Apa yang itu ngakunya pinter tapi pertanyaannya nggak pernah. Termasuk orang yang lagi memberesi misalnya lagi ngecat, lagi nyapu gitu maksudnya. Dia dalam keadaan junub, nggak boleh. Nggak boleh. Ya tadi kan begitu. Jadi mandi dulu baru nyapu masjid. Mandi dulu baru ngelap kaca. Apalagi ngelap kacanya dari dalam misalnya. Nah itu kan dalam waktu yang lama itu. Nah itu. Jadi bukan abiri sabilin itu, bukan termasuk cuma lewat, tapi al-muktsu termasuknya diam. Ya, kebetulan airnya mati kok.
Nah, nyari katanya tuh. Itu. Ya ini yang memang yang tinggal di masjid memang dilematis. Nah ini maksudnya karena memang termasuk khilafiyah di sini. Ya tapi dapat dibayangkan itu di Masjid Nabawi, saya yakin kan begitu. Atau di Masjidil Haram kan mereka yang tukang bersih-bersih itu, iya saya yakin kan kadang junub, kadang apa kan gitu maksudnya. Nah ini harus paham itu yang kayak begitu, gitu maksudnya. Apabila dia dalam keadaan junub ya nggak boleh, harus mandi dulu, gitu maksudnya. Nggak boleh. Iya. Nah itu ya. Jadi memang orang yang junub ya tidak boleh diam di masjid terlalu lama. Artinya apabila dia waktu lagi itikaf ya secara otomatis itikafnya batal. Mandi terlebih dahulu kan begitu. Kalau yang cuma hadas doang nggak apa-apa. Kalau cuma hadas ya artinya cuma kentut misalnya gitu ya nggak apa-apa itu mah gitu. Nah ini yang itikaf itu ini juga perlu dipahami nih, orang itikaf itu gampang-gampang mudah. Kadang orang memahami itikaf itu harus junun gitu dalam keadaan ini apa? Ya bagusnya memang dalam keadaan suci, tidak khairu muhdis, bukan termasuk orang yang kena hadas kan gitu maksudnya. Jadi dia itu ya kalau saya lihat orang-orang di At-Taqwa yang 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi karena kemarin corona itu nggak ada itu, nggak ada itikaf. Rame banget yang itikaf situ. Iya kalau bulan puasa. Iya. Tapi kemarin enggak ada. Nah itu sampai kan tidur di dalam situ kasurnya di bawah kan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Cuma apabila dia ya mimpi gitu ya, biasanya hubungan kemudian nggak hubungan kan begitu. Kemudian ditempel-tempelin di kasur, digeser-geserin. Jadi baan itu junub. Nah junub cepat keluar itu jangan terlalu lama di situ. Kecuali dia tertidur ya kita kan tidak tahu. Ini harus paham ini yang kayak begini. Khawatirnya nggak paham dia hari-hari di dalam masjid padahal dalam keadaan junub. Nah ini dosa ini. Berdosa kalau dia tahu betul tentang hukumnya gitu maksudnya. Jadi artinya apabila dalam keadaan junub ya cepat keluar. Sarung nggak apa-apa. Ya walaupun kena mani ya. Mani itu versi Imam Syafi'i suci. Ya. Ya. Tapi menurut Imam Malik itu najis. Nah, tapi qaul jadid dari Imam Syafi'i juga mani yang yang dari kita, maksudnya yang sarung tuh. Kalau kita merasa jijik ya gantilah gitu maksudnya. Ya, jangan dipakai untuk sholat, tapi meyakini bahwa mani itu suci. Karena kalau najis, ya kita najis kan kita asal dari mani. Najis juga. Gitu maksudnya. Tapi kata Imam Malik sebenarnya sama sih. Jadi dia suci mani ketika masih berada di tubuh kita, tapi ketika sudah lepas keluar nih Pak Haji, dikeluarkan tidak di dalam misalnya di luar, iya belepetan kemana-mana. Nah itu yang belepetan kemana-mana itu najis, itu maksudnya kira-kira gitu. Ya menurut Imam Malik gitu maksudnya. Tapi Imam Syafi'i ya mutlak suci gitu maksudnya begitu. Nah ya kita tinggal ambil aja bagaimana apabila kita merasa jijik ya jangan kan begitu maksudnya. Nah itu sesuatu yang keluar dari kelamin kita itu ada 3 Pak Ji, bahkan ada 4, mani, madhi, wadi kan gitu. Nah ini semuanya hampir mirip ya. Kalau mani dikeluarkan ya ada rasa nikmat. Nah kalau yang madhi itu air yang keluar beserta ketika kita habis kencing. Suka kan kita kalau misalnya kalau ya atau kecapean. Kalau kita misalnya keluar ini mengeluarkan air kencing, biasanya kadang ada keluar dikit ya.
Nah, itu namanya wadi, itu awas itu. Nah, kalau yang madhi yang tadi kita kerja berat, dia tiba-tiba keluar, gitu maksudnya. Ada basah-basah. Nah, itu sama najis. Pokoknya air kencing, wadi, madhi, kemudian mani. Nah, kalau air kencing namanya bahasa Arabnya baulun. Baulun apa namanya, terus madhiyun, wadiyun, itu semuanya najis illal mani, kecuali sperma. Nah, itu. Cuma ini beberapa pendapat juga macam-macam. Apabila dikeluarkan secara paksa maka itu najis. Nah, itu Pak Haji, makanya jangan dipaksa. Iya. Termasuk dipaksa Pak Haji apabila dia, mohon maaf nih, dia nonton film, nah itu, terus sampai keluar, nah itu termasuk, ya, ini termasuk yang karena dia mengeluarkan secara paksa. Awas hati-hati, dalam Mizanul Kubro itu ada pendapat bahwa orang yang apa? Onani ya Pak Haji ya? Onani itu dosanya lebih besar daripada zina. Ini bahaya ini. Kalau kita masuk ke hotel kan dikasih rangsangan dulu. Kenapa lebih besar daripada zina? Karena onani itu dia mengeluarkan secara paksa pertama, terus yang keduanya bukan pada tempatnya. Jadi dosanya dua. Kan dibuang, Pak Haji. Iya. Nah, kalau zina memang secara paksa tapi pada tempatnya. Nah, ini juga. Jadi memang ini ya istilahnya akliyah, pendapat akliyah daripada para ulama. Itu maksudnya. Ya. Emang suka begitu Pak Haji? Itu. Ini yang kayak gini, ini yang sadar tapi mabok kan. Pak Haji, tapi minum tapi mabok. Nggak diterima gitu. Kalau apa? Kalau kita minum khamar benar nggak? Oh iya. Kita selama 40 hari tidak diterima dengan yang 40 hari tidak diterima itu memang kiasan dari man ataka kahinan yang mendatangi dukun ya. Man ataka kahinan, barang siapa mendatangi dukun, fasalahu an syai'in, lalu dia menanyakan sesuatu, fayatasaddaqahu, lalu dia membenarkan pernyataan dukun itu, maka dia sholatnya tidak diterima 40 hari. 40 hari yang sudah sholat gagal gitu. Nah, itu dikiaskan kepada orang yang minum khamr. Makanya orang minum khamr itu bahkan lebih parah lagi, minum khamr itu yang mudammanun. Syurbul khamri mudamman itu termasuk sholatnya tidak diterima. La yaqbalullahu ta'ala sholatahum. 10 golongan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Allah tidak menerima sholat seorang. Itu salah satunya syurbul khamri mudamman. Orang yang minum khamr, syaribul khamri mudamman, orang yang minum khamr tapi rutin. Nah, ini awas nih, hati-hati. Walaupun setahun sekali tapi dia rutin. Setiap tahun baru misalnya, naudzubillah min dzalik, pesta pora kan gitu maksudnya, minum khamr rutin dia tiap tahun. Dosanya tidak pernah diterima sholatnya itu. Karena termasuk rutin dia. Walaupun setahun sekali. Emang sholat id kan begitu. Nah itu, apalagi seminggu sekali misalnya tiap malam minggu. Nah ini, apalagi setiap malam. Itu makanya jangan dirutinin gitu maksudnya, jangan dirutinin Pak Haji. Yang jelas khamr itu ya mutlak lah haram setelah turun ayat tadi gitu, ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah, maka hindarilah
segala sesuatu tadi, khamr, maisir, judi dan seterusnya, azlam, ya, ansab, mengadu nasib dan sebagainya, itu termasuk itu mutlak gitu maksudnya. Nah tadi rentetannya itu ya tadi awalnya khamr itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Terus tadi kan ada kalimat ayat tadi menyatakan bahwa la taqrabus shalah wa antum sukara. Logika mafhum muwafaqahnya, pemahamannya berarti di luar sholat masih dibolehkan mabuk, tapi ketika sudah mabuk dia tidak boleh sholat. Tapi kadar mabuk seorang kan biasanya agak lama, maka berapa tidak sholatnya, yang tidak sholat kan begitu. Makanya ada kemudian hadis bahwa menyatakan bahwa 40 hari itu tidak diterima sholatnya. Artinya dia mungkin kesadarannya tidak akan muncul selama itu gitu. Cuma dulu itu orang Arab jahiliyah, tapi ya bukan Arab. Itu Arab jahiliyah itu kebiasaan buruknya masih ada. Jadi arak putih katanya sih. Saya juga tidak tahu arak putih itu seperti apa. Arak putih dulu kalau di Arab Saudi itu apabila kena musim dingin, itu dinginnya luar biasa sampai dari pori-pori keluar darah. Saking dinginnya gitu maksudnya. Makanya di sana tuh enakan panas daripada dingin. Kalau dingin banget luar biasa. Nah itu kebiasaan mereka itu ya daging kambing ya, itu kayak sate begitu, mentah Ji. Iya, dicampur sama arak putih, ditelan langsung gitu. Itu menghangatkan sampai beberapa hari tuh Pak Ji. Nah itu hangat badannya, jadi kebiasaan buruknya itu diantaranya gitu. Tapi Arab jahiliyah. Ya sekarang di Indonesia itu bukan arak sih, tapi minuman yang hangat kayak jahe. Kita kan kaya raya itu bisa hangat gitu. Ya memang jahe kan kekuatannya paling sehari gitu. Ya tinggal besoknya minum lagi jadi 2 hari. Itu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang menyebabkan hilang akalnya ya khamr kan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Nah, itu kaidahnya. Jadi setiap memabukkan khamr, setiap khamr haram, maka khamr itu ya haram. Yang memabukkan itu haram. Jenis khamr ya qiyas aulawinya ya narkoba atau minum-minuman tertentu sehingga dia hilang akalnya. Ingat ya, yang hilang akalnya. Kalau tambah sadar tambah melek ya enggak gitu maksudnya itu mah. Yang menyebabkan jadi kantuk sih bagaimana? Ya termasuk. Tapi obat-obat itu kan termasuk menjadi ngantuk. Ya. Tapi itu kan kadarnya adalah kadar perhatian dokter, kadar medis. Nah, itu yang seperti itu diperbolehkan karena berkaitan dengan pengobatan. Ya tapi saya tidak tahu lah obat-obat itu apakah disalahgunakan atau tidak. Kadang juga kan disalahgunakan, ya itulah. Kadang orang minum Promax sampai 10 gitu. Dengan Sprite katanya. Jadi mabuk kan begitu. Nah ini juga termasuk merusak kan gitu. Ya, demikian ya. Baru 1 ayat nih Pak Ji. Udah suruk. Terima kasih. Beberapa hal itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya usikum nafsi bi taqwallah wal afu minkum wa ufaidu amri ilallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.